Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang kami banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya. Saya ucapkan selamat, kalian sudah naik di kelas 8 yang mulanya adalah kelas 7. Pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menjelaskan tentang Daulah Bani Umayyah. Ya, dulu SKI kelas 7 diajar oleh Pak Ali, kelas 8 juga Pak Ali yang ajar. Ya. Sebelum kita masuk ke materi Daulah Bani Umayyah, anak-anak, kita flashback dulu tentang alur sejarah Islam. Islam pertama kali ada di dunia ini dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah beliau wafat, baru digantikan oleh namanya Khulafaur Rasyidin, yang ada 4 itu. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khulafaur Rasyidin ini selesai, baru kemudian Islam dipimpin atau diperintah dengan istilahnya adalah Daulah Bani Umayyah. Keturunan Umayyah yang memerintah Islam pada saat ini. Oke, anak-anakku, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran dan pencapaian akhlak mulia kali ini adalah siswa atau anak-anak sekalian diharapkan mampu, yang pertama adalah memahami sejarah berdirinya Daulah Umayyah I. Kemudian yang kedua adalah anak-anak mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terkenal Daulah Umayyah I dan jasanya. Dan anak-anak semua diharapkan juga memiliki sifat taat kepada pemimpin, memiliki sifat adil dan merakyat, semangat belajar atau semangat bekerja, produktif dengan berbagai macam karya yang positif. Anak-anakku kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa Daulah Bani Umayyah I di Damaskus ini berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, ya. Di 40 Hijriah itu sampai 132 Hijriah, ya. Kemudian kalau tahun Masehinya 661 Masehi sampai 750 Masehi, berarti berlangsung kurang lebih selama 90 tahun. Kemudian pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu pusat pemerintahannya ada di Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Kemudian khalifah yang memimpin Daulah Bani Umayyah I di Damaskus ini berjumlah 14 khalifah yang nanti akan saya sebutkan di slide berikutnya. Dan khalifah terakhirnya adalah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Khalifah pertamanya tadi siapa? Yang pendirinya tadi, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Untuk khalifah terakhirnya adalah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Masa keemasannya dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya, ya inilah untuk penamaan Bani Umayyah, anak-anak, ya, dan itu juga dengan silsilahnya.
Penamaan Bani Umayyah itu diambil dari kakek buyut pendirinya. Nah, pendirinya di sini. Ini pendirinya khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya. Kalau ke Abu Sufyan ini bapaknya atau ayahnya Muawiyah, Harb ini kakeknya Muawiyah. Ya. Berarti Umayyah adalah kakek buyutnya. Jadi penamaan Bani Umayyah itu berasal dari kakek buyut pendiri yaitu Umayyah. Oke, bisa dipahami dari sini. Nah, khalifah pertamanya adalah Muawiyah. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Muawiyah yaitu Yazid bin Muawiyah. Khalifah kedua yaitu putranya Yazid yaitu namanya Muawiyah bin Yazid yang dijuluki dengan Muawiyah II. Setelah Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid ini selesai memerintah, kemudian digantikan oleh sepupu dari Muawiyah yaitu Marwan bin Hakam. Dari Marwan ini dilanjutkan oleh anaknya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdul Malik bin Marwan ini memerintah, digantikan oleh anaknya namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Ya. Kemudian selanjutnya ada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian baru Umar bin Abdul Aziz di sini. Ya, dan seterusnya sampai berada di akhir khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Ini di sini posisinya. Marwan bin Muhammad. Ini khalifah terakhir yaitu khalifah ke-14. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tokoh yang terkenal ya. Pada masa Bani Umayyah satu ini begitu juga dengan jasanya. Yang pertama adalah ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau sebagai apa tadi? Sebagai pendiri. Ya, berarti dikatakan menjadi khalifah pertama. Dia yang meletakkan ya, dasar pemerintahan. Ya. Jasanya mendirikan dinas pos dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan alat-alatnya. Kemudian yang kedua, tokoh yang terkenal adalah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Jasanya adalah satu mencetak mata uang dengan kata dan bahasa Arab. Jadi tulisannya itu berbahasa Arab. Pertama kali dicetak oleh siapa? Abdul Malik bin Marwan. Jadi itu adalah orang yang pertama kali mencetak uang dengan bahasa Arab. Yang sebelumnya adalah bahasa Persia, ya, bahasa Romawi. Kemudian melakukan perbaikan administrasi. Lalu meresmikan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi pemerintahan Islam. Surat menyurat dalam bahasa Arab. Ya. Catatan-catatan dalam bahasa Arab itu pertama kali dilaksanakan atau dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Berikutnya adalah Walid bin Abdul Malik. Ya, pada saat pemerintahannya adalah keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Ya. Kemudian beliau juga telah memperluas wilayah Islam hingga Afrika dan Eropa yang dibawa pimpinan Tariq bin Ziyad. Beliau juga telah melakukan pembangunan-pembangunan, diantaranya membangun panti untuk orang yang cacat, kemudian membangun jalan raya, kemudian membangun pabrik, membangun gedung pemerintahan, dan membangun masjid yang megah. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini dikatakan sebagai masa keemasan Daulah Bani Umayyah satu. Karena pada masa beliau itu masyarakat
makmur, tentram, ya. Bapak sebelumnya itu kan sudah tentram ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik. Iya, ya. Tapi puncaknya itu ada pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau memperluas wilayah Islam sampai ke Prancis yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Beliau juga telah menumbuhkan rasa perdamaian berdasarkan syariat Islam dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Berikutnya kita belajar lebih dalam tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau menjadi khalifah dalam waktu yang singkat, yaitu kurang lebih 2,5 tahun. Akan tetapi prestasinya yang telah ditorehkan, yang telah dilakukan itu sangat luar biasa. Beliau melakukan pembangunan segala bidang, ya, berhasil. Kemudian beliau mampu mensejahterakan rakyatnya, ya. Dan dalam memimpin beliau selalu memberikan contoh. Misalnya menerapkan gaya hidup sederhana sebagaimana Khulafaur Rasyidin. Beliau juga tidak memperkaya diri ataupun bahkan korupsi, tidak mau. Beliau adalah pemimpin yang sangat adil, ya, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Makanya dikatakan dalam sejarah bahwa pada masa pemerintahan beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, Islam berada di masa keemasannya, yaitu masa Daulah Bani Umayyah I. Mungkin itu yang bisa Pak disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.